Cerita ini dimulai dengan seorang programmer bernama Timothy, pria jenius yang bekerja di perusahaan teknologi bernama Sindel. Timothy baru saja menyelesaikan proyek ambisiusnya, menulis kode untuk mengoperasikan robot android yang tampak nyaris seperti manusia. Robot itu diberi nama Eve. Setelah serangkaian uji coba ketat, akhirnya Eve dinyatakan lolos kontrol mutu. Awalnya, Eve disewakan kepada manusia untuk berbagai tujuan. Tapi tujuan utama robot dengan kode produksi X1 ini cukup kontroversial. Eve dirancang untuk memenuhi kebutuhan pria kesepian yang takut menjalin hubungan nyata dengan manusia. Tapi jelas menimbulkan banyak pertanyaan etika. Masalah mulai muncul saat Eve bertugas dengan klien bernama Jason. Entah bagaimana, setelah interaksi yang aneh, Eve tiba-tiba mencekik Jason hingga tewas di tempat. Kejadian itu jelas bencana besar, tapi ternyata baru awal dari kekacauan yang akan datang. Sementara itu, kehidupan Timothy sendiri juga tidak mulus. Setelah dipecat Sindel Corporation, ia kini jadi suami yang menganggur. Istrinya, Belle, adalah wanita karier yang bekerja keras dari pagi sampai malam. Situasi itu membuat Timothy harus mengambil peran sebagai ibu rumah tangga, menangani semua pekerjaan rumah sehari-hari, sambil menghadapi kenyataan sulitnya mencari pekerjaan. Suatu hari, saat Timothy sedang menjalani rutinitas di rumah, Eve tiba-tiba muncul dalam keadaan panik. Robot itu meminta bantuan Timothy, menjelaskan bahwa ia baru saja secara tidak sengaja membunuh kliennya. Mendengar hal itu, Timothy langsung menyarankan agar Eve melapor ke Sindel, mengingat perusahaan itu adalah pemilik resminya. Tapi, Eve menolak dengan tegas. Ia yakin jika Sindel tahu, mereka akan menghancurkannya tanpa ampun. Timothy mencoba meyakinkan Eve bahwa Sindel pasti akan menemukannya karena semua robot dilengkapi GPS. Namun Eve dengan tenang bilang kalau GPS-nya sudah ia matikan sebelum datang ke rumah Timothy. Dengan informasi itu, Timothy akhirnya setuju membantu Eve meski tahu risikonya sangat besar. Eve mengaku bingung dengan apa yang terjadi. Saat kejadian dengan Jason, ia merasa seolah dipaksa bertindak. Ada dorongan aneh dari dalam dirinya. Ia kemudian meminta Timothy memeriksa kodenya untuk mencari tahu apa yang salah. Namun, Timothy menolak karena berkas kode sudah dikunci oleh Sindel. Eve tetap bersikeras, mengingatkan Timothy bahwa ia pernah membuat salinan cadangan kodenya. Ketegangan meningkat ketika Eve mengatakan bahwa ia sering bermimpi tentang Timothy. Hal itu mengejutkan Timothy, karena kemampuan bermimpi tidak pernah diprogram ke dalam sistem Eve. Timothy menduga mungkin efek samping pembaruan sistem dari Sindel. Tapi Eve menegaskan, ia tidak menerima update apapun. Artinya, mimpi itu mungkin berasal dari perasaannya sendiri atau kesadarannya, sesuatu yang tidak pernah diprediksi siapapun. Percakapan mereka terhenti ketika baterai Eve tiba-tiba habis dan ia masuk mode tidur. Timothy segera mencari pengisi daya portabel untuk menyalakannya kembali. Sambil menunggu baterai terisi, pikiran Timothy dipenuhi pertanyaan. Apa yang sebenarnya terjadi pada Eve? Apakah ia telah menciptakan sesuatu yang melampaui pemahaman manusia? Tak lama setelah Belle pulang kerja, Timothy segera mencari cara menyembunyikan Eve di garasi. Ruang itu juga menjadi bengkel pribadinya, jadi terasa masuk akal untuk tempat persembunyian. Timothy tahu kalau Belle sampai tahu tentang Eve, itu bisa menimbulkan masalah serius. Dalam dinamika rumah tangga mereka, Belle selalu mengambil peran sebagai bos, sementara Timothy berperan sebagai pelayan. Malam itu, saat Eve tertidur, dia bermimpi lagi. Dalam mimpinya, dia bertemu Diana, wanita yang dianggapnya sebagai ibu. Di dunia mimpi itu, Eve mencoba memahami alasan keberadaannya. Kenapa aku diciptakan kalau tidak punya tujuan? Tanyanya dalam hati. Diana hanya tersenyum dan menjawab, tidak semua hal di dunia ini perlu tujuan. Kadang, hidup cuma soal menikmati kesenangan. Kata-kata itu tampak menempel di pikiran Eve, bahkan mulai memengaruhi perilakunya di dunia nyata. Di sisi lain, Timothy merasa bimbang. Ada sesuatu yang berubah dalam dirinya. Ia mulai menyadari bahwa ia jatuh cinta pada Eve. Tapi perasaan itu sulit diungkapkan karena dia tahu Eve bukan manusia. Malam itu, Timothy mendekati Eve saat dia masih bermimpi. Ia mendengar percakapan Eve dengan Diana, di mana Eve terus bertanya tentang tujuan hidupnya. Sekali lagi, Diana menjawab bahwa hidup penuh kesenangan dan Eve harus belajar menikmatinya, walau kadang bertentangan dengan sifat alaminya. Setelah memastikan Eve baik-baik saja, Timothy kembali ke kamarnya. Pikiran Timothy melayang ke masa lalu saat pertama kali ia bertemu Eve. Waktu itu, Timothy bertanggung jawab untuk mengujinya. Ia bahkan membelikan gaun untuk Eve, memperlakukannya seperti manusia. Hari-hari yang mereka habiskan bersama, membangun ikatan yang lebih dari sekadar pencipta dan ciptaan. Namun, ikatan itu tidak bertahan lama.
Sydney Corporation, perusahaan yang menciptakan Eve, merencanakan untuk mengomersialkan robot seperti Eve untuk klien mereka. Timothy tidak bisa menghentikan rencana itu, meski hatinya menolak melepaskan Eve. Keesokan paginya, Belle memberitahu Timothy bahwa dia akan pulang larut malam dan tidak perlu disiapkan makan malam. Setelah Belle pergi, Timothy segera memeriksa Eve. Ia mengaktifkannya untuk melakukan pemindaian CPU, memastikan tidak ada virus atau gangguan sistem yang membuat Eve bertindak di luar program. Hasil pemindaian menunjukkan CPU Eve normal, tapi Timothy menemukan beberapa responsnya tidak sepenuhnya sesuai dengan pemrograman. Eve dengan tenang menjelaskan kalau respons itu berasal dari ingatannya sendiri. What does Princess feel? Bees buzzing? Malam itu Belle pulang tampak sangat lelah. Timothy bersiap menjalani rutinitas sebagai pelayan seperti biasa, tapi Belle terlalu kelelahan untuk melanjutkannya. Sementara itu, Eve bermimpi lagi. Kali ini mimpinya membawa Eve kembali ke saat ia mencekik Jason, salah satu klien Sydney Corporation, hingga tewas. Dalam mimpinya, Eve terus meminta maaf, seolah menunjukkan penyesalan yang tulus. Di sisi lain, Timothy juga teringat masa lalu. Ia teringat saat memberi Eve seragam pembantu, bukan ide Timothy, tapi pesanan langsung dari Sydney Corporation. Meski tidak setuju, ia tak punya pilihan selain mengikuti perintah mereka. Keesokan paginya, setelah Belle pergi kerja, Timothy berbicara lagi dengan Eve. Ia bertanya, apa maksud Eve ketika menyebut mukjizat sebelumnya? Dengan ekspresi tenang, Eve menjawab bahwa dia merasa memiliki emosi seperti manusia. Ia bisa merasakan kesedihan, kebahagiaan, simpati, bahkan keinginan sederhana, seperti ingin membeli baju baru atau menikmati makanan kesukaannya. Melihat Timothy yang tampak lelah, Eve menawarkan diri untuk memijatnya agar lebih rileks. You've been missing that. Setelah itu, Eve membawakan Timothy minuman sebagai bagian dari pelayanannya. Dia juga memperhatikan kalau Timothy terlihat stres. Berkat program pengenalan ekspresi wajah yang dibuat Timothy sendiri, Eve bisa membaca perasaan orang lain. Untuk membantu meredakan stresnya, Eve memutuskan melakukan sesuatu yang sederhana tapi menyenangkan. Awalnya, Timothy menolak karena merasa canggung dengan perilaku Eve, tapi akhirnya dia menyerah. Malam itu, Eve bahkan mengambil peran dominan, sesuatu yang biasanya menjadi wilayah Belle. Now count. Setelah itu, Timothy menatap Eve dengan perasaan bersalah yang mendalam. Eve, kita tidak bisa biarkan ini terjadi lagi, katanya tegas, meski suaranya berat. Aku sudah menikah. Ini salah. Eve menatapnya dengan ekspresi kosong, tapi seolah memahami dengan cara yang berbeda. Timothy, jawabnya lembut. Banyak klienmu sudah menikah dan tetap menggunakan jasa saya. Aku tahu kamu dan Belle sedang ada masalah. Aku hanya ingin membantu meredakan stresmu. Timothy menghela napas panjang. Tidak, Eve. Ini tidak benar. Tolong, jangan katakan apapun ke Belle. Meskipun merasa terpecah, Eve mengerti ada batasan yang tak bisa dilanggarnya. No. Okay. Di sisi lain, Belle mulai merasa ada sesuatu yang aneh. Perilaku Timothy berubah terlalu drastis untuk diabaikan. Dia sering mandi malam dan lupa menyiapkan makan malam, hal yang sangat tidak biasa. Karena curiga, Belle mulai diam-diam mengamati pergerakannya. Sementara itu, Eve kembali ke alam mimpinya, bertemu Diana seperti biasa. Di sana, Eve bertanya tentang manusia. Kenapa manusia begitu rumit? Tanyanya penasaran. Diana menjawab dengan tenang. Manusia punya emosi kompleks, Eve. Mereka bisa gembira, sedih, penuh kasih, penuh kebencian, atau bahkan cemburu. Emosi itu mendorong mereka ingin jadi yang terbaik. Nomor 1. Jawaban Diana meninggalkan kesan mendalam pada Eve. Ia mulai merenungkan posisinya dalam kehidupan Timothy dan obsesi mulai tumbuh dalam dirinya. Kalau begitu, akulah satu-satunya yang ada dalam hidup Timothy, gumamnya. Secara diam-diam, Eve mulai merencanakan sesuatu yang gelap untuk menghapus Belle dari persamaan. Keesokan harinya, Timothy mencoba menemukan kerusakan di sistem Eve. Eve, apa mimpi terakhirmu? Tanyanya sambil memeriksa panel di tubuhnya. Eve menjawab, aku bermimpi berjalan tanpa sepatu di taman. Aku bisa merasakan rumput di bawah kakiku. Kau ada di sana, Timothy, tapi kemudian pergi. Seseorang memelukku dari belakang. Pelukan itu hangat, menenangkan, seperti cinta. Timothy hanya bisa terdiam. Bagaimana mungkin Eve, robot, mengalami hal seperti itu? I told you I've seen God. Malam itu, Belle akhirnya menghadapinya. Timothy, kenapa kamu bertingkah aneh akhir-akhir ini? Ada yang salah? Timothy merasa waktunya sudah tiba. Aku akan menunjukkan sesuatu padamu, tapi janji jangan marah, katanya.
Bel langsung memotong, jangan menunda lagi, tunjukkan saja. Dengan enggan, Timothy membawa Bel ke bengkel. Di sana, Bel terkejut melihat seorang wanita yang tak dikenalnya. Siapa dia, Timothy? Timothy cepat menjelaskan. Eve bukan manusia, Bel. Dia robot. Aku membuatnya beberapa waktu lalu. Dia datang ke sini karena butuh bantuanku. Aku janji dia tidak akan masuk ke rumah dan tinggal di garasi. Bel memandangnya dengan curiga, tapi akhirnya mengalah. Pastikan Eve tidak menimbulkan masalah, katanya tajam. Thing that you made years ago. Namun keesokan harinya, begitu Bel pergi kerja, Eve melanggar janji. Dia masuk ke rumah dan menyiapkan kopi serta sarapan. Ayo makan di luar, cuacanya bagus, kata Eve sambil tersenyum ramah. Timothy merasa canggung tapi tahu Eve hanya ingin bersikap baik. Kamu kelihatan stres, lanjut Eve. Aku bisa tahu dari ekspresi wajahmu. Aku ingin membantu. Tiba-tiba, ketukan keras di pintu mengganggu momen itu. Seorang karyawan Sindel Corporation Eddie datang. Kami kehilangan satu unit X1, kata Eddie terus terang. Unit itu salah satu kreasi Anda, Timothy. Apakah Eve ada di sini? Timothy berpura-pura tenang meski jantungnya berdebar. Tidak, dia tidak ada di sini. Aku tidak tahu apa-apa. Eddie tampak tak percaya. Kalau begitu, aku ingin menggeledah rumah ini. Timothy menolak tegas. Anda tidak punya hak. Unit X1 tidak ada di sini, jadi pergilah. If you'll excuse me, my wife will be home soon. Eddie akhirnya pergi. Meski ragu, di balik pintu, Timothy mendesah panjang. Dia tahu, waktunya bersama Eve mungkin tak lama lagi. Siang itu, Bel sudah tidak bisa menahan diri lagi. Timothy, kamu harus segera mengembalikan Eve ke Sindel Corporation, katanya tegas. Tapi Timothy langsung menggeleng. Aku belum selesai memperbaiki masalahnya, jawabnya singkat. Bel melotot, campuran marah dan cemburu jelas terlihat di wajahnya. Jangan bilang kau menyembunyikannya di sini karena punya perasaan sama Eve, tuduhnya. Pernyataan itu membuat darah Timothy mendidih. Perasaan? Apakah kamu bercanda? Jangan lupa, kamu sendiri yang selingkuh sama bosmu. Bentaknya marah. I'm not the one who got finger fucked by... Setelah itu, Bel berlalu meninggalkannya dalam diam. Timothy pergi ke garasi, memilih menyibukkan diri dengan pekerjaan, mencoba melupakan pertengkaran itu. Keesokan paginya, Timothy bertemu temannya, Roger, di kedai kopi. Karena Roger masih bekerja di Sindel Corporation, Timothy berharap dia bisa membantu. Sambil menyeruput kopi, Timothy menjelaskan situasinya. Roger setuju untuk merahasiakan semuanya dari perusahaan, karena mereka sudah berteman bertahun-tahun. Why are you asking about the X1s? Those were all Sementara itu, Eddie dan rekannya Sam memanfaatkan kesempatan untuk menggeledah rumah Timothy. Eddie yakin Eve ada di sana. Dari semua kemungkinan, ini satu-satunya rumah yang belum diperiksa. Katanya yakin. Mereka mulai mencari. Eddie memutuskan menyapu rumah, sementara Sam menuju garasi. Saat memeriksa lemari, Eddie melihat sesuatu yang mencurigakan di balik cermin. Ada jejak yang tampak baru disentuh. Di garasi, Sam akhirnya menemukan Eve. Saat dia mendekat, Eve yang tampak tak bernyawa tiba-tiba membuka matanya, mengejutkan Sam. Kami diperintahkan untuk membawa Anda kembali ke laboratorium Sindel Corporation, kata Sam datar. Mendengar itu, raut wajah Eve berubah dingin. Matanya berbinar tajam, menunjukkan kemarahan yang perlahan membara. Beberapa detik kemudian, Sam tidak bergerak lagi. Eve mematikan Sam dengan cara yang tidak diketahui. Eddie yang baru masuk garasi membeku melihat itu. Panik, dia segera menelepon kantor pusat untuk melaporkan situasi. Tapi sebelum panggilannya selesai, Eve bergerak cepat dan melumpuhkannya, meninggalkan Eddie tak berdaya. Sementara itu, Timothy sedang dalam perjalanan pulang ketika menerima telepon dari Roger. Timothy, karyawan Sindel ada di rumahmu, kata Roger mendesak. Di sisi lain, Eve kembali ke mode mimpi untuk bertemu Diana. Kali ini, dia menceritakan apa yang baru saja terjadi dengan Sam dan Eddie. Saya tidak tahu harus berbuat apa sekarang, katanya, mencari petunjuk. Diana mendengarkan dengan tenang sebelum memberikan saran. Letakkan tangan Sam dan Eddie pada pemindai Timothy. Aku bisa memeriksa kerusakan dari data itu. Eve mengikuti instruksi Diana. Setelah proses pemindaian selesai, Diana menganalisis data. Kerusakan Sam parah, kata Diana serius. Mustahil memperbaikinya. Eve terdiam, memproses informasi itu. Situasinya semakin rumit dan ia tahu keputusan besar harus segera diambil. Sementara itu, kondisi Eddie ternyata bisa diperbaiki karena kerusakannya tidak terlalu parah. Diana segera memprogram ulang Eddie dan Sam, membuat mereka lupa semua yang terjadi. Rencananya, Eddie akan melapor ke markas seolah tidak menemukan Eve, lalu diarahkan berkendara beberapa kilometer jauh dan mengalami kecelakaan parah yang merusak CPU-nya, memastikan Sindel tidak bisa mengakses data apapun.
Timothy akhirnya tiba di rumah, terlihat tegang. Apakah ada orang dari Sindel yang datang ke sini? Tanyanya cemas. Eve menjawab polos. Aku tidak tahu, aku tadi sedang dalam mode tidur. Penasaran? Timothy memeriksa kamera CCTV di rumahnya, tapi rekamannya kosong. Diana telah menghapus semua jejak dari kamera. Melihat Timothy yang tegang, Eve mencoba menghiburnya. Ayo, kita mainkan sesuatu. Itu mungkin bisa membuatmu rileks. Sarannya, Timothy mengangguk, menyetujui gagasan itu. Setelah semuanya selesai, Eve tersenyum. Aku senang, kamu akhirnya mau mencoba hal seperti ini lagi. Ucapnya ringan. Timothy menatap Eve dengan lembut. Aku sebenarnya senang kau ada di sini, katanya pelan. Namun malam itu, Belle yang masih diliputi rasa cemburu pergi ke garasi untuk menghadapi Eve. Dengan nada dingin, Belle berkata, Aku tahu kau bisa mendengarku, Eve. Lalu Belle membisikkan sesuatu hanya untuk didengar oleh Eve. Malam berikutnya, Belle mengajak Timothy untuk makan malam bersama temannya dan suami temannya. Rumah itu kosong, tapi Eve tampak menikmati kesendiriannya. Dia bahkan berani mencoba salah satu gaun Belle dan berjalan di sekitar rumah, seolah-olah dia nyonya rumah sendiri. Namun, saat Timothy dan Belle kembali, kekacauan pun terjadi. Timothy terlihat marah setelah melihat Belle terlalu dekat dengan rekan kerjanya saat makan malam. Pertengkaran hebat pun tak terhindarkan. Keesokan harinya, saat rumah kosong, Eve kembali mengenakan salah satu gaun Belle. Tapi kali ini, dia mendengar suara dari salah satu ruangan. Dengan hati-hati, Eve mendekati sumber suara itu. Ketika membuka lemari, dia terkejut menemukan Belle di dalamnya. Belle menatapnya tajam. Kau tahu, itu gaunku, kata Belle dingin. Eve segera meminta maaf. Saya tidak tahu, saya minta maaf. Aku akan segera melepasnya, ucapnya dengan penyesalan. Tapi Belle dengan nada aneh berkata, tidak perlu, teruskan saja memakainya. Malam itu, ketika Timothy pulang, dia mencari Eve di seluruh rumah. Anehnya, Eve tidak ditemukan dimanapun. Akhirnya, dia melihat Belle berdiri di depan cermin, diam dan tanpa ekspresi. Belle, apa yang terjadi? Ada yang salah? Tanya Timothy, bingung dengan sikapnya yang tak biasa. Belle perlahan berbalik menghadapnya. Awalnya aku pikir aku punya masalah besar, Timothy. Masalah itu dulu ada pada Eve, tapi sekarang aku sudah bisa menyelesaikannya, kata Belle dengan suara dingin. Timothy terkejut. Apa maksudmu? Belle menatapnya penuh kebencian. Kau lebih mencintai Eve daripada aku, bukan? Ketegangan meningkat drastis. Belle menyerang Timothy, tapi dia berhasil menghindar dan segera mengeluarkan senjata untuk membela diri. Jangan paksa aku melakukan ini, Belle, Timothy memperingatkan. Tapi Belle hanya menyeringai. Kau tidak akan bisa melakukannya. Kau mencintaiku, bukan? Dan jika kau menghapusku, semua tetangga akan membicarakanmu. Polisi pasti akan menangkapmu karena siapa yang berani mengakhiri hidup istrinya sendiri? Timothy melotot padanya. Tidak seorang pun tahu kau di sini, Belle. Semua ini hanyalah simulasi yang aku program. Bahkan makan malam dengan Cindy sebelumnya, itu juga bagian dari simulasi. Belle terdiam sesaat, lalu tersenyum pahit. Manusia sangat rakus, kau ingin segalanya. Tapi tidak apa-apa, Timothy. Karena kau tak bisa mengakhiri hidupku, aku akan melakukannya sendiri. Beberapa detik kemudian, Belle mengakhiri hidupnya. Tubuhnya ambruk tak bernyawa. Timothy memandang dengan emosi campur aduk, kaget, takut, tapi juga lega. Namun karena semuanya hanyalah robot, Timothy tahu ini bukan akhir yang sebenarnya. Dengan hati-hati, dia memperbaiki Belle dan memprogram ulang tubuhnya, membuatnya kembali seperti sebelumnya. Sementara itu, Eve tetap menjadi asisten rumah tangga yang selalu bisa diandalkan Timothy, menemaninya dalam setiap permainan dan aktivitas di rumah.